Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal dengan negara multikultural. Hal ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, adat istiadat serta kebiasaan dan kesenian yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang multikultur, keberagaman di Indonesia harus betul-betul dijaga dan diharapkan tetap eksis dalam kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara, karena negara yang kaya akan keberagaman memiliki peluang besar akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Penyadaran dan paham multikultur sangat penting untuk dilakukan, mengingat banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara Indonesia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mengalami peningkatan sikap toleransi dan semakin terbuka untuk menghadapi perbedaan. Tahukah teman-teman apa itu toleransi? Toleransi merupakan keterbukaan sikap dan mengakui adanya perbedaan baik dari suku, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Berikut ini merupakan contoh toleransi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Indahnya toleransi di saat Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dirayakan di hari yang sama. Gereja memundurkan jadwal kebaktiannya agar salat Idul Fitri bisa digelar berjamaah. Sangat indah bukan? Begitulah kira-kira kalau masyarakat Indonesia sudah mengerti tentang pentingnya toleransi. Tugas kita adalah untuk mengembangkan sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tahukah teman-teman, dewasa ini terdapat banyak sekali konflik yang terjadi dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Konflik tersebut meliputi perang saudara antar suku, antar agama, dan antar kepentingan lainnya yang mengganggu pembangunan nasional. Menurut hasil riset Setara Institut mencatat jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang paling banyak terjadi pada tahun 2020, yakni tindakan intoleransi. Setara Institut mencatat 32 kasus terkait pelaporan penodaan agama, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, 8 kasus pelarangan aktivitas ibadah, 6 kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan ibadah, dan 5 kasus kekerasan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kasus intoleransi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Beberapa contoh kasus intoleransi lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah menolak ibadah agama tertentu, tidak mau berteman dengan orang berbeda agama, melarang kepercayaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah, dan masih banyak contoh kasus intoleransi lainnya yang sering ditemukan di Indonesia. Salah satu kasus intoleransi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Seiring dengan semakin meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia, maka masyarakat Indonesia memerlukan strategi pengembangan sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Strategi pengembangan sikap toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis teknologi untuk mempromosikan pentingnya toleransi pada masyarakat Indonesia.